Tak henti-hentinya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur senantiasa atas kasih dan rahmat-Mu, sekalipun kami merasa tidak baik-baik saja, baik fisik kami, baik kelemahan tubuh, sakit penyakit yang kami derita, ataupun hal-hal lain yang menyakitkan di dunia ini. Kami semuanya berharap hanya kepadamu. Engkaulah tujuan hidup kami sesungguhnya, di mana kami akan menuju. Berkaryalah terus dalam hidup kami Tuhan, untuk kami setia melakukan firman-Mu, hidup di dalam terang-Mu, dan tetap berbuat seperti kehendak-Mu. Pertobatan yang kami lakukan setiap hari kiranya menaik hadirat-Mu yang kudus, dan puji-pujian penyembahan kami agar menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah tubuh jiwa roh kami serahkan padamu. Kami membaca firman-Mu, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus, dalam nama Yesus, amin. Pembaca Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawari 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-27 dengan perikop Raja Ahaz. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 1 hingga 20 yang berbunyi demikian. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom, dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseah, anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkanah, orang kedua di bawah raja. Orang Israel melawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan, serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria, dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehiskia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan, dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang, mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu, orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu, Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda, serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda.
Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timnah dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda, oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda, dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesatkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang menjelajah orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Elohim nenek moyangnya, selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel, maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Terima kasih Bapa di surga, buatlah kami selalu hidup dalam kasih-Mu dalam pertobatan. Kiranya Tuhan selalu mengampuni semua perbuatan kami, apapun yang kami lakukan, supaya kami layak untuk menerima janji-Mu. Dan setiap kami percaya bahwa terang-Mu takkan pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini, bahwa Engkau selalu menyinari kami dengan kasih-Mu, begitu Engkau adalah cinta kasih sendiri yang memaknai kami dengan kasih sejati-Mu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Firman-Mu akan selalu menguatkan kami di setiap langkah kami, karena setiap hari kami boleh belajar dari setiap apa yang kami dengar dan baca. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Biarlah dunia ini bertobat, biarlah dunia ini berkesadaran untuk saling mengasihi, mencintai, karena firman Tuhan akan selalu nyata dalam kasih, dan kami melakukan kasih kepada sesama manusia. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Happy Sunday. God bless all. Jangan lupa subscribe ya guys. Immanuel.